Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami memohon kembali pekerjaan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, supaya ketika firman-Mu dibaca, ketika firman-Mu dijelaskan, Roh-Mu yang menolong kami semua, supaya kami boleh melihat Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan yang belum selesai di dalam hidup kami. Dan di tengah segala keadaan, kami boleh betul-betul melihat kasih Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semuanya, berkatilah setiap orang yang mendengar firman-Mu, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya dengan pertolongan Tuhan ada kekuatan untuk mengatakan apa yang harus dikatakan. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, sebelum kita membaca Alkitab kita, saya ingin nanya dulu gitu ya. Siapa yang pada masa muda pernah melihat Pak Tino Sidin menggambar? Masih ingat ya? Itu masih TV hitam putih dulu itu ya kan? Iya. Ya, kalau dia menggambar bagaimana kesan kita? Iya, dia buat garis-garis seperti coretan-coretan yang enggak jelas. Iya, kita belum tahu nanti itu jadi apa gitu. Tapi kalau sudah jadi gimana? Iya, bagus dia menggambar. Saya melihat dari antara begitu banyak dulu program TV, program menggambar Pak Tino Sidin itu salah satu yang saya sangat senang gitu. Kok gampang-gampang kali dia gitu ya kan. Tapi kalau saya buat sendiri kok gak bisa gitu. Iya. Jadi kalau lihat dia sepertinya coretan-coretannya itu apa hubungannya ya kok bisa begini ya gitu. Tapi nanti entah itu gambar ayam pun, entah gambar bebek, entah gambar apapun itu nanti hasilnya semua kayak mana? Mantap. Iya. Jadi melihat pekerjaan Tuhan juga gitu ya. Jangan lihat sepotong saja. Kalau pada titik tertentu saja kita lihat dalam hidup ini, mungkin kita merasa kayak gini ndak kerina gitu ya. Apanya semua ini. Tapi kalau sudah lengkap nanti baru nampak. Tapi umumnya kita lihat sepotong-sepotong ya kan. Ada yang lihat langsung lengkap? Enggak ya, tapi belajar percaya ya. Supaya bisa melihat dengan lengkap. Mari kita dalam bulan keluarga ini membaca dari kitab Rut. Nah, ini udah biasa kita dengar. Tapi ini yang saya pilih dengan tema kasih pada waktu suka dan kasih pada waktu duka. Itu tema kita hari ini. Kitab Rut pasal 1, Perjanjian Lama. Kasih pada waktu suka, kasih pada waktu duka. Rut pasal 1, sudah dapat? Agak sabar ya karena ini agak panjang sedikit. Iya. Yang ngantuk melekkan dulu matanya. Ada yang sudah ngantuk? Iya, karena ini sudah jam 10 kurang 15. Iya, mari kita melihatnya. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan cepat. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya.
Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya. Mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari Moab, dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Siapakah kita pernah mengalami kemalangan yang beruntun? Bukan satu kemalangan saja, ini kemalangan beruntun, ya. Karena kita melihat tadi masa kelaparan terjadi di Israel, lalu kemudian Elimelek mengambil kebijaksanaan membawa istri dan anak-anaknya ke daerah Moab.
Kita tahu adalah Moab adalah daerah di mana anak-anak Lot ya berada. Bahkan daerah itu disebut daerah Moab karena nama dari keturunan Lot itu adalah Moab dan Amon. Jadi kita tahu bangsa Moab lahir oleh karena incest. Ini adalah keluarga yang bukan normal. Karena ketika anak-anak Lot itu tidak memiliki suami, mereka memabukkan bapaknya. Dan akhirnya bapaknya tidak menyadari karena dia sedang mabuk bahwa anak-anaknya tidur bersama-sama dengan dia. Jadi kita melihat di sini bagaimana ketika di Bethlehem terjadi kelaparan, mereka justru menuju ke daerah Moab ini di mana mereka mendengar bahwa di sana mungkin kehidupan lebih baik. Jadi berangkatlah keluarga ini sekeluarga ke sana. Ya, Elimelek, istrinya Naomi dan kedua anaknya. Dalam 10 tahun mereka memang bisa hidup di sana. Tapi yang pertama mati adalah bapaknya. Ya, Elimelek mati. Ya, maka tinggallah Naomi berserta dengan kedua anaknya. Lalu apa yang terjadi? Kedua anak-anaknya akhirnya menikah dengan orang Moab yang bernama Orpa dan Ruth. Iya. Maka anak-anak ini tentu dibawa ke keluarga mereka karena mereka pihak laki-laki seperti itu ya. Iya. Jadi besar kemungkinan Orpa dan Ruth ini diperkenalkan dengan keyakinan daripada Elimelek almarhum ya, keyakinan Naomi dan keyakinan Mahlon dan Kilion. Besar kemungkinan mereka kemudian ikut ya apa yang dipercayai oleh mertua dan apa yang dipercayai oleh suami mereka. Tapi menyedihkan, meninggallah anak dari Naomi, satu dulu enggak sekaligus ya. Iya, lalu meninggal lagi yang satu lagi. Menyisakan 3 janda dalam sebuah rumah. Naomi yang janda, Orpa yang janda, lalu kemudian Ruth yang janda. Tidak ada lagi laki-laki di rumah itu. Bisa dikatakan tidak ada yang bisa diandalkan ya, karena umumnya kan laki-laki yang keluar untuk bekerja mencari nafkah seperti itu, apalagi pada zaman itu. Iya, jadi kita melihat mereka kehilangan bukan saja kehilangan bapak, kehilangan suami, kehilangan pelindung, kehilangan ya orang yang bisa diandalkan untuk mencari nafkah. Apalagi yang bisa diharapkan di Moab. Iya, jadi kita melihat tadi Naomi mendengar berita bahwa Tuhan sudah kembali mengangkat kelaparan dari Israel dari Bethlehem. Ya, lalu berpikir kalau di sini terus, ya dia sudah tua atau mungkin belum terlalu tua kali, tapi yang jelas tidak mungkin ya dengan keadaannya itu dia akan membawa yang baik kepada menentunya dua-dua. Jadi kita melihat bahwa dia memikirkan untuk kembali. Memikirkan untuk kembali. Ya, tidak seorang pun menginginkan kemalangan terjadi. Bahkan saya rasa Naomi juga enggak pernah memikirkan beruntun kematian. Dalam 10 tahun 3 kematian di tengah keluarganya. Ya, suaminya, anaknya laki-laki yang tertua dan anaknya yang laki-laki yang kedua, dan memang hanya itulah anaknya. Jadi dia menguburkan 3 orang di Moab. Iya. Di Moab, bukan di tanah Israel, di Moab. Iya, dan dia dengan menantu-menantunya. Kita melihat tadi di sini pasti dia cerita kepada menantunya
bahwa dia akan meninggalkan Moab. Dan menantunya ini saya rasa menantu yang baik ya, karena cukup mengasihi dia. Hubungan di antara mereka cukup baik. Ya, karena kita melihat keterbukaan Naomi terhadap menantunya ini, bahwa ya dia akan pergi dan mereka ikut, sudah di jalan tadi. Dan di tengah jalan itu barulah Naomi terpikir, ya mungkin dia memikirkan bagaimana nanti masa depan dua gadis muda ini, menantunya ini, bagaimana nanti ini. Ketika dia kembali emang ada jaminan bahwa di Israel nanti mereka akan terpelihara. Ya, jadi besar kemungkinan dalam pikirannya, ya, apa? Ya, artinya bagaimana nanti ini? Apalagi dari segi usia. Ya, kita tahu bahwa ada pernikahan levirage, itu adalah menikah ganti gitu ya dengan anggota keluarga. Tapi dia tidak punya anggota keluarga, artinya anak-anaknya yang lain untuk menikahi perempuan-perempuan ini nggak ada lagi. Bahkan tadi dalam pikirannya kalau dia kawin pun, kalau masih ada harapan, ya tidak mungkin menunggu sampai anak itu menjadi besar lalu mereka kawin dengan anak itu. Jadi dia di satu sisi berpikir, ini logika manusia ya. Iya, bagaimana nanti kedua perempuan ini? Jadi dia bilang kepada mereka, pulanglah ke rumah orang tuamu, ke rumah ibumu. Mungkin dalam pikirannya keluarga dari wanita-wanita ini akan memprotek mereka, akan melindungi, ya akan juga memperhatikan mereka. Iya, lagi pula mereka masih muda. Ya, apa salahnya kalau mereka akan bersuami seperti itu? Iya. Dan kita melihat ya cukup baik saya rasa Orpa dan Rut ini, karena setelah suaminya mati pun dia tidak meninggalkan mertuanya loh. Dia tetap memperhatikan mertuanya. Dia tidak udah nggak ada lagi kok suami di rumah gitu ya kan. Pada zaman Eden ini kita melihat bahwa banyak orang yang mati suaminya, dia ya tidak memperdulikan keluarga, tidak memperdulikan mertua. Ya, bahkan banyak orang kita melihat bagaimana ya di dalam zaman Eden ini orang berselingkuh di luar sana tanpa memikirkan harga dirinya, tanpa memikirkan harga diri keluarga yang sudah mati itu, ya. Tanpa memikirkan itu. Adalah lebih baik kalau mereka memang mau menikah, ya menikah saja. Daripada akhirnya ya mereka akan mempermalukan diri, mempermalukan keluarga, ya, dan merendahkan keluarga yang ditinggalkan itu. Ya, tapi kita melihat bagaimana Rut, bagaimana Orpa setia kepada mertua, setia kepada mertua seperti kepada orang tua. Tapi ketika Naomi menceritakan, apalagi yang kamu harapkan dari aku? Kalaupun aku menikah sekarang, ya, kamu ya tidak mungkin mendapat suami, maksudnya dari anakku, dari keturunanku. Ya, maka kita melihat Orpa mencium mertuanya. Bilang apa? Goodbye. Ya, selamat berpisah mertua, gitulah ya kira-kira ya. Selamat jalan kemana? Ke Bethlehem. Iya, dan Orpa kembali. Padahal dia sudah mendengar Allah Israel, sudah juga ikut mungkin beribadah di rumah. Ya, ketika mertua dan suami masih hidup. Dan kembali kepada Allah-Allahnya. Kita tahu Moab punya Allah, ya, berhala yang bernama Kamos. Ya, ini Allah yang disembah oleh orang Moab, di mana anak-anak mereka persembahkan di atas altar, dibunuh, dipersembahkan kepada dewa Kamos ini. Iya, kesanalah Orpa kembali. Berarti Orpa sekalipun sudah mendengar tentang Allah Israel,
dia tidak punya iman yang sekuat Rut. Dia tidak teguh berpengharapan kepada Tuhan yang baru dikenalnya lewat keluarga suaminya. Dan dia kembali. Tapi bagaimana dengan Rut? Naomi bilang, iparmu sudah kembali. Kembalilah kepada keluargamu. Iya, kita melihat ketetapan hati daripada Rut. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati. Negerimu menjadi negeriku, bangsamu menjadi bangsaku, Allahmu itu menjadi Allahku. Ini suatu iman yang kokoh, suatu pengharapan yang teguh. Dia lebih rela meninggalkan bangsanya, negerinya, untuk datang kepada Allah Israel, untuk pergi ke tanah Bethlehem, di mana dia belum tahu situasi di sana. Dia tentu tahu bahwa kalau kaya dulu mertuanya tentu tidak akan meninggalkan Bethlehem. Jadi kembali juga bukan ada jaminan kekayaan. Bukan ada jaminan ada sesuatu, kalaupun gak menikah lagi ada yang bisa diharapkan secara materi sehingga nanti di situ dia bisa tercukupkan. Gak ada. Ada. Jadi apa yang menjadi pengharapan Nuh kalau pengharapan Rut kalau enggak ada yang bisa diharapkan. Materi tidak, ya. Suami pun waktu itu tentu enggak terpikir bahwa akan ada nanti seorang penebus, ya. Enggak ada yang bisa diharapkan. Dan dia muda, mertua lebih tua. Logikanya dia yang harus akan memelihara mertua. Dia yang akan harus berjuang untuk mereka berdua. Tapi disinilah kita melihat kasih yang dalam antara Rut dengan Naomi ini. Bagaimana bisa ya kalau dipikir-pikir. Dia tidak egois, dia tidak memikirkan diri, dia memperhatikan kepentingan mertuanya ini, dia mengasihinya, dia tidak ingin mertuanya itu sendirian di masa tua seperti itu. Dan dia punya ketetapan untuk bukan saja menyembah Allah Israel, tetapi punya ketetapan sampai mati akan kupelihara mertuaku ini. Sampai mati aku akan memperhatikannya. Iya, ini perempuan yang sungguh luar biasa. Meninggalkan negerinya, meninggalkan bangsanya, percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat kemudian nanti bagaimana dia bekerja keras. Bagaimana mereka tiba di musim panen, ya, di musim panen di Israel. Dan syukurlah ada hukum belas kasihan di Israel. Bahwa selalu ketika panen ada sisa-sisa, disisakan gitu ya. Hasil panen itu ada sisa-sisakan untuk jelai atau apapun itu untuk orang miskin. Ini suatu hukum yang sangat baik di tengah bangsa ini. Selalu peduli kepada orang-orang yatim, orang yatim piatu, orang miskin yang berada di tengah bangsa itu. Ya, sehingga waktu panen ya disisakan, memang ada jelai-jelai yang tersisa dan itu bebas gitu ya. Orang-orang yang tidak punya dalam tanda kutip tadi kekurangan, miskin, mendapat pertolongan. Karena dia bisa mengutip itu, memang enggak dikasih gratis gini, enggak. Mereka harus kutip sendiri. Sisa-sisa yang jatuh itu boleh mereka ambil dan itu halal. Itu legal secara hukum di Israel. Iya, dan kita melihat bagaimana Rut itu dia tidak berdiam diri melihat ya situasi rumah ya daripada mertuanya. Kita melihat dia bilang, izinkan aku keluar, ibu mertua ya. Kalau kita manggilnya bibi ya. Iya,
untuk mengutip jelai di ladang-ladang yang ada. Ya, dan dia mengutipnya dengan rajin dari pagi sampai sore. Dia memperhatikan kesempatan yang ada. Karena tidak sepanjang tahun juga ada panen untuk jelai ini. Itu hanya pada waktu musim panen saja itu ada. Dan dia benar-benar seorang yang rajin, ya, bekerja keras, tidak takut dengan mengutip itu kepanasan atau kelelahan atau apa. Ya, letih lesu 3L ya, letih lesu apa, lemah. Ya, 3L ya. Dia nggak takut dengan semua itu. Dia tidak takut juga jadi hitam karena kena matahari gitu ya. Ya, tidak takut. Dia mengutip ya di di sebuah ladang. Sebenarnya dia tidak tahu itu ladang siapa. Cuma ada pengutip-pengutip yang lain, dia ikut saja dengan mereka. Ya, apakah itu kebetulan atau itu divine appointment, pengaturan Allah. Tapi yang jelas dia mengutip di ladangnya Boas. Dan Boas ini adalah orang percaya. Boas ini adalah orang yang care dengan orang lain. Dia memperhatikan pengutip-pengutip itu. Orang-orang yang diupahnya tentu ada tenaga mengerjakan itu, tapi ada di belakang pengutip dia juga perhatikan. Dan tentu tahu ini dari keluarga mana ini yang ngutip ini. Tapi ada satu di situ perempuan, dia tidak tahu yang mana itu. Dan dia bertanya kepada orang-orang kerjanya, itu siapa? Dan orang kerjanya menceritakan kepada dia bahwa itu adalah menantu daripada Naomi yang sudah kembali ke Bethlehem. Dan dia memberikan kebaikan. Apa katanya? Biarkan dia mengutip, jangan kalian ganggu ya. Berarti besar kemungkinan pengutip ini bisa juga diganggu oleh orang-orang kerja lain. Iya. Maka ya, bukankah ibu mertuanya juga menasehati dia ikut dengan pengutip-pengutip yang lain gitu. Jangan sendirian. Iya. Jadi dengan adanya orang-orang lain kan lebih terlindungi daripada jikalau dia sendirian. Iya, dan begitu baiknya Tuhan ya. Walaupun menurut Naomi Tuhan gak lagi baik karena kemalangan-kemalangan itu. Tapi sebenarnya Tuhan masih baik. Iya, masih ada kutipan yang bisa diambil dan masih ada orang seperti Boas yang berkata bahwa biarkan dia mengutip. Bahkan sisa-sisakanlah sedikit-sedikit supaya bisa dikutipnya untuk dia. Itu yang diperhatikan oleh Boas dan juga untuk mertuanya. Ya, jadi kita melihat dengan rajin. Dia mengerjakan semua itu. Tak ada mengeluh gitu ya kan. Kan bisa mengeluh. Aduh, kan bisa aku lebih bebas gitu. Ngapain aku mengurusi orang tua? Ngapain aku berkorban? Ngapain aku mesti rajin begini? Kalau untuk mulutku ini aja kan gampang gitu ya. Ya, tapi dia bukan seorang perempuan yang demikian. Kita melihat bahwa dengan kerja kerasnya itu dia membawa hasil pulang ke rumah. Saya senang Alkitab memakai sampai habis masa panen. Berarti day by day, hari demi hari. Dia mengutip, dia tidak mengeluh dari pagi sampai petang, dia terus bekerja ya untuk dirinya, untuk siapa? Untuk mertuanya. Kalau dipikir-pikir, dia bukan orang Yahudi loh. Sebenarnya hukum belas kasihan itu ditujukan kepada orang Yahudi yang tidak punya. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Moab. Sebenarnya dia tidak layak untuk mengutip itu. Karena itu ditujukan kepada kaum Yahudi yang miskin. Ya, kepada kaum Yahudi yang tidak punya. Tapi kita melihat sekalipun dia orang Moab, dia sebenarnya tidak layak. Orang-orang lain tidak mengganggu dia. Dan yang punya ladang tadi juga tidak keberatan. Ya, kalau sisa-sisa ya jelai itu boleh diambilnya.
bagaimanakah Tuhan ya mengasihi dalam suka dan dalam duka. Mungkin tema ini kita pikir kasihnya Rut kepada Tuhan dan kepada mertuanya. Tapi saya melihat kasih Tuhan dalam kemalangan. Dalam keadaan yang tiada harapan. Tuhan masih mengizinkan ada orang dalam tanda kutip yang mengasihi Naomi. Dan lewat itu Naomi bisa melihat bahwa dia tidak ditinggalkan. Karena orang seperti Naomi yang kehilangan suami, kehilangan anak-anak. Bahkan kita pun kalau kita kehilangan, kita sering merasa ya bahwa kita ditinggalkan, kita diabaikan. Apakah Tuhan tidak memperhatikan Naomi? Dan lagi harus kita ingat, mengapa Naomi harus ada merasa bersalah? Apakah dia karena meninggalkan ya Israel, pergi justru ke daerah orang yang tidak percaya, mengharapkan berkat yang dari tanah orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga dia bilang tadi bahwa dengan tangan yang berisi aku pergi, tapi aku pulang dengan tangan kosong. Apa katanya tadi? Tuhan mendatangkan malapetaka kepadaku. Tuhankah yang mendatangkan malapetaka kepada dia, atau dia sendirikah yang ya mendatangkan malapetaka terhadap keluarganya karena keputusan mereka secara suami istri, secara keluarga? Kadang-kadang orang ya memang sering menyalahkan Tuhan untuk kemalangan, untuk peristiwa-peristiwa penderitaan, hal-hal yang menyedihkan yang terjadi. Seringkali bermuara lagi kepada menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak menyuruh Elimelek dan Naomi dan anak-anaknya untuk pergi. Keputusan itu adalah hikmat dari diri mereka sendiri, karena menurut logika mereka di sana akan menjadi lebih baik. Ya, tapi logika tidak selalu realita. Kita melihat bahwa pikiran mereka begini nanti maka begini. Ya, tapi ternyata begini lalu begono, kan begitu ya. Yang terjadi malah tidak seperti yang dipikirkan. Iya, sebenarnya mengapa ada rasa bersalah? Kalau dia benar kan seharusnya dia nggak merasa bersalah. Seharusnya kan dia tidak merasa bahwa Allah mendatangkan malapetaka. Atau Allah yang membawa penderitaan kepadanya. Sampai ketika dia masuk Bethlehem, perempuan-perempuan melihat dia dan orang-orang. Dan mereka berkata, Naomi kah itu? Baru 10 tahun dia masih kenal lah. Ya kan masih kenal. Tetapi apa katanya? Jangan sebut aku Naomi. Saudara tahu apa arti kata Naomi? Naomi itu artinya manis. Jangan lagi sebut namaku manis. Iya. Karena bukan manis ini yang kualami ini gitu loh. Sebut namaku siapa? Mara. Siapa itu? Si pahit. Coba sampai dia mau diabadikan namanya berubah dari apa? Dari manis kepada pahit, karena pahit kali hidup tadi. Iya, pahit kali. Kamu mau berubah nama? Siapa tahu ada namanya sini bagus-bagus, tapi mau diubah jadi pahit gitu ya. Pahit kali bu, letih due. Iya gitu ya. Pahit kali gitu. Ya Rut begitu. Naomi seperti itu. Dia merasa begitu pahit. Pergi dengan tangan berisi, pulang dengan tangan kosong. 3 kuburan ada di mana? Ditinggalkan di negeri orang. Di Moab, di tanah asing. Tanah tempat penyembah berhala. Lalu kemudian ya kita melihat tadi, jangan sebut namaku marah, namaku manis, sebutlah namaku pahit.
kemalangan-kemalangan dalam hidup, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Padahal seringkali itu bukan karena kehendak Allah, tapi itu memang diizinkan, tapi itu oleh karena apa yang menjadi hasil daripada apa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ketika duka yang dalam ini terjadi, Tuhan tidak lagi menunjukkan kasih kepada Naomi? Apakah kita juga ketika keadaan baik baru kita rasa Tuhan mengasihi aku, God loves me. Lalu ketika keadaan tidak baik, apakah kita juga berkata Tuhan tidak mengasihi aku? Kalau Tuhan sudah benar-benar tidak mengasihi Naomi, apakah muncul seorang Rut yang menunjukkan kasih Allah lewat seluruh hidupnya kepada mertuanya? Kadang-kadang di jalan hidup ini kita tidak tahu yang mana yang dipakai oleh Tuhan menunjukkan kasih kepada kita. Karena bagi Naomi, kalau suaminya hidup itulah kasih. Kalau anaknya Mahlon dan Kilion hidup itulah kasih. Padahal Tuhan masih mengasihi dia di masa yang duka, di masa yang sulit ini. Siapakah orang seperti Rut diberikan kepadanya untuk mengasihi dia dalam segala keadaan, mengikuti dia bukan ke negeri yang ada tetaburannya, bukan untuk mendapatkan kemewahan dan sesuatu yang bernilai secara material, tidak ada. Cuma memang iman daripada Rut ini kepada Allah membuat di dalam dia ada kasih yang dalam. Baginya Naomi adalah ibu. Dia bukan hanya mertua. Sebenarnya ketika orang menikah, mertuanya menjadi orang tuanya. Ya, orang tuanya bukan yang melahirkannya saja. Tetapi orang mertua itu menjadi orang tua. Ketika menikah, orang tua juga ketika mendapat menantu itu bukan orang lain. Menantu itu menjadi seperti anak. Bagi Naomi, tidakkah dia merasa Rut seperti anaknya? Anak perempuan yang tidak pernah ada, tapi diberikan oleh Tuhan. Dan kalau kita terus membaca kitab Rut ini luar biasa. Kasih Rut kepada mertua tidak berubah walaupun nanti dia menikah, enggak berubah. Bahkan anak yang dilahirkannya ditaruhnya di ampun, diampun daripada bibi mertuanya Naomi. Dan apa kata orang? Ini kata orang. Menantumu itu lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Karena dia mengasihi engkau. Masa seorang perempuan lebih berharga dari 7 anak laki-laki? Tapi inilah yang terjadi. Orang-orang sendiri melihat bakti, kasih daripada Rut karena Allah kepada keluarga yang sudah pergi itu. Jadi kita melihat tidak ada yang berubah setelah suaminya meninggal. Setelah mertua laki-laki tidak ada. Kadang kan ada orang berubah, kalau mertua laki-laki nggak ada lagi rasa hormat, nggak ada lagi kepedulian. Tapi kita melihat Rut sebagai orang yang percaya Allah, memiliki jiwa yang luar biasa. Kalau tadi sekolah minggu bicara tentang sifat dan sikap, semua kita temukan pada Rut. Dia percaya kepada Tuhan, sifatnya sungguh baik, mengasihi, rajin, care,
Dan kita melihat dia menerima Naomi itu seperti menerima ibunya sendiri. Dan sebaliknya sebenarnya Naomi juga mengasihi Rut. Iya, bahkan mengasihi juga dulu Orpa. Karena di antara mereka perempuan-perempuan memiliki hubungan yang baik. Kesulitan daripada zaman kita adalah orang sering tidak bisa akrab antara mertua dengan menantu. 3 perempuan janda, ya, bagaimana mereka menggantungkan diri kepada Tuhan walaupun kemudian Orpa pergi, tinggal 2, dan bagaimana mereka, ya, tetap menjadi keluarga sampai kapan? Ya, sampai kematian memisahkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Rut dulu, bahwa kemana engkau pergi, ya aku pergi. Ya, di mana negerimu itu negeriku, mana bangsamu itu bangsaku, genap ya. Allahmu itulah Allahku. Ya, di mana nanti kau mati, di situ juga aku mati. Tidak akan ada yang memisahkan kita sampai maut memisahkan. Ini mengingatkan kita janji rumah nikah ya. Kayak mana dulu janjinya? Ayo ulang lagi. Ayo ini keluarga ini loh. Aku mengasihi engkau bagaimana? Baik dalam suka dan duka. Lagi. Sehat atau sakit. Cukup atau kurang. Berlimpah atau kurang. Selama kapan? Iya, masih dipraktekkan? Masih ya? Iya, aku mengasihimu. Jangan karena udah tua jadi enggak dikasihi lagi gitu ya kan? Iya, karena udah ompong giginya, nanti enggak dikasihi lagi. Karena sudah lambat jalannya. Karena ketika dia berlari ke kamar mandi udah jatuh kencingnya. Di mana? Di jalan antara kamar dan kamar mandi atau tempat dia duduk dengan kamar mandi. Bagaimana? Masih ada kasih? Dan mari kita anak-anak, bisakah kita lebih dari Rut yang adalah menantu? Rut menantu saja mengasihi mertuanya sedemikian. Kita anak yang dilahirkan oleh orang tua kita. Seperti apakah kasih, kepedulian, kebaikan yang mereka bisa lihat dari Tuhan dalam hidup kita. Ya, kebaikan Tuhan dilihat oleh Rut, ya, oleh Rut. Memang benar gambar yang sedikit, ya. Kemalangan itu saja dilihat seperti tidak ada yang baiknya. Tapi kalau seluruh sampai pasal 4 dibaca, barulah kita melihat kasih Tuhan bukan pada waktu suka saja, tapi juga pada waktu duka. Bagaimana Tuhan memunculkan seorang Rut mengasihi Naomi, bekerja bagi dia, merawat dia, berbuat baik, tidak keberatan garis keturunannya, ya. Itu tetap dihidupkan, bahwa anak yang dilahirkan oleh Rut adalah anak Mahlon, anak Kilion, anak Elimelek, sehingga tidak hilang keturunan itu dari suku itu. Jadi kita melihat di sini gambaran menyeluruh sungguh luar biasa. Bahkan kita semua akhirnya mendapat berita bahwa Rut bukan saja melahirkan, ya, seorang anak bernama Obed yang kemudian melahirkan Isai ayahnya, Daud, tetapi kalau kita kembali ke garis keturunan silsilah pada kitab Matius, kita akan menemukan Rut adalah nenek moyang juru selamat kita, Yesus Kristus. Seorang Moab yang terkutuk selama 10 generasi. Mungkinkah Rut generasi ke-11?
Karena 10 generasi orang Moab tidak bisa menjadi umat Tuhan. Karena kutuk atas mereka. Bukan saja kutuk karena incest itu, seks yang gak normal itu. Tetapi juga kutuk oleh karena Moab benar-benar menentang Tuhan dan menolak bangsa Israel. Seringkali memusuhi bangsa Israel. Bukan di perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan saja. Juga pada kesempatan yang lain. Up and down, kadang Moab baik kepada Israel, tapi lebih sering jahatnya. Tapi dari antara orang-orang terkutuk ini muncul, ya, Rut, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang rela meninggalkan bangsanya, rela meninggalkan ilah-ilahnya, orang yang rela menunjukkan kasih, ya, dalam segala musim kehidupan kepada mertuanya, kepada orang tuanya, bisa dikatakan kepada ibu yang dikasihinya, ibu yang didapatnya setelah pernikahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kasih Allah bukan ketika semua berjalan baik saja. Ketika kemalangan bahkan beruntun pun terjadi, Allah belum sebenarnya berhenti mengasihi kita. Allah memunculkan orang-orang yang lewat kebaikannya kita bisa melihat kebaikan Allah. Kita bisa melihat, ya, kasih Tuhan masih diperlihatkan di pelupuk mata kita. Tidak ada seorang pun yang bersalah pun yang ditinggalkan juga. Kalaupun keberangkatan Elimelek adalah sebuah kesalahan, tapi ya, masih ada Tuhan yang membawa Naomi untuk pulang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang ditinggalkan oleh pasangan, ya, seperti Naomi tadi. Ada orang yang ditinggalkan oleh pasangan seperti Ruth tadi. Ada Tuhan tempat bersandar, ada Tuhan tempat perlindungan. Kita tidak pernah mengerti hari esok berdasarkan apa yang kita alami dan kita lihat dalam gambaran sepenggal itu. Kita harus menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan percaya Tuhan sedang merenda itu semua untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jadi siapa tahu di antara kita ada yang menderita, bukan harus karena meninggalnya pasangan. Ada jenis-jenis penderitaan yang banyak yang bisa kita alami. Jangan lihat gambar sepotong-sepotong. Tunggu sampai kita menoleh ke belakang dan melihat gambar itu menyeluruh. Supaya akhirnya kita dapatkan apa artinya, apa gunanya semua itu. Karena semua yang diizinkan oleh Allah tidak mungkin terjadi kebetulan. Ya, semua yang terjadi ada tujuan-tujuan Tuhan di situ. Pembentukan kita, pemrosesan kita, sehingga satu saat kita menoleh ke belakang. How good God is. Betapa baiknya Tuhan itu, betapa kasihnya. Kadang penderitaan itu langsung kita lihat dan kita mengeluh. Mengapa? Ya, padahal Tuhan memiliki rancangan. Kadang penderitaan untuk membuat kita one heart, satu hati saja kepada Tuhan. Karena sering kita tidak satu hati, tidak satu, tidak bulat hati kita ini. Masih sering kita 3/4 atau setengah, malah lebih buruk lagi. Tuhan mau kita bergantung kepada Dia penuh. Ya, Tuhan baik ketika masa sulit pun. Gak pernah terpikirkan oleh Naomi, tidak pernah terpikirkan oleh Ruth, seorang pembebas. Seorang kinsman redeemer itu adalah seorang penebus dari tengah keluarga yang berhak untuk melindungi keluarga ini.
Tetapi Tuhan menyediakan seorang Redeemer, seorang penebus. Dan ya, yaitu Boas pada waktu itu ya. Dan kita melihat bahwa penderitaan itu toh akhirnya berakhir. Penderitaan itu akhirnya berakhir. Mengapa? Oleh karena sang penebus itu mengambil Rut dan menjadikannya istri. Dan keluarga itu diberkati. Dan Naomi ikut diberkati. Bukan pula setelah diberkati Naomi disingkirkan. Naomi tetap ya orang yang dikasihi oleh Rut. Saudara-saudara, kita punya penebus yaitu Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya untuk kita mati di kayu salib. Sudah ada Redeemer kita yang menebus kita sehingga kutuk itu bisa berhenti. Seperti kutuk berhenti pada hidup Rut. Ya, kutuk itu bisa berhenti. Ada masa kita diuji, seperti Rut diuji sedemikian, tetapi kedapatan bahwa dia murni. Kedapatan bahwa tidak ada yang bengkok dalam hatinya. Hatinya tulus penuh kepada Tuhan. Herankah kita kalau kemudian dia diberkati? Herankah kita kalau hidup kita kemudian dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan? Ketika kita sudah lepas dari kutuk dan kita diobok-obok, diuji, ya, dan akhirnya kita kedapatan murni. Mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, mengasihi sesama, mengasihi apalagi keluarga. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah sepanjang masa, kasih Allah sepanjang situasi ada, situasi apapun itu. Jangan pernah percaya apa yang dikatakan iblis, bahwa Allah telah meninggalkanmu, Allah tidak mengasihimu. Malapetaka ini dari Tuhan, enggak. Seringkali segala kesulitan dan malapetaka karena kita sendiri. Iya, karena kita sendiri. Saya cakap-cakap dengan seorang ibu. Bu, kayak mana kesehatan ibu? Aku bilang, oh aku kumat lagi begini-begini. Sudah ibu hentikan pantangannya? Aku bilang, enggak bisa aku hentikan, katanya. Jadi bagaimana lagi lah aku mengasihinya ini, pikirku. Iya, gak bisa aku hentikan. Entah bakin gua ke ikan asinnya, katanya. Itu yang gak boleh sama dia. Itu yang entabah. Jadi tetap digoreng-goreng, taruh di toples, diambil gitu. Yang tak boleh itu malah menjadi pencobaan. Iya, saya nggak boleh makan nasi karbo. Pencobaan. Dia orang ini masak mie, cicip nggak ya? Kan gitu dia. Terus kadang-kadang kalau udah mulut ini pahit, kalau nasi pasti entep bu ini gitu. Sempukul aja gitu. Tapi saya sudah belajar mulai. Lambat kali belajarnya ya. Ya lambat kali. Jangan kamu diperhamba apapun. Lambat kali. Udah dari tahun berapa itu Tuhan ngomong di kamar mandi itu. Jangan diperhamba oleh apapun. Ya. Bukan perhambaan iblis saja yang gak boleh. Perhambaan apapun yang membuat kita gak bisa maju. Ya. Ini harus dihentikan. Ya. Iya, jadi setelah tua berjuang ya nggak apa-apa juga lah. Iya, masih hidup aku kan. Seperti itu. Walaupun memang kalau dari segi tenaga ya tahulah kita usia juga sudah memang merosot. Tapi memang harusnya roh kita dibaharui hari ke sehari. Mari kita keluar ya dari apa yang menekan tadi. Lihatlah penderitaan itu bagian dari gambar Allah yang belum selesai. Dia sedang memproses kita. One day, suatu saat ketika kita menoleh ke belakang. Oh Tuhan, ternyata Engkau sungguh sangat baik. Apa yang kupikir mendatangkan kecelakaan, justru mendatangkan kebaikan. Ya, kiranya ini genap dalam hidup kita sehingga kita kembali
kepada Tuhan pada waktunya. Kita menoleh, hati kita hanya dipenuhi dengan syukur, bukan menyalahkan Allah, bukan menyalahkan siapa-siapa. Tidak menggerutu kepada suami, tidak juga menggerutu kepada istri, tidak menggerutu kepada anak, tidak menggerutu kepada orang tua. Ada yang sedang Tuhan kerjakan, ada yang sedang Tuhan rendah. Betapa susahnya untuk benar dalam masa ini ya. Tapi inilah yang Tuhan mau. Supaya hati kita yang ada itu sudah teruji, bersih, murni, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak adanya bedanya Naomi dengan kami. Seringkali ketika penderitaan terjadi, kami juga pernahnya menyalahkan Tuhan, menyangsikan akan kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan sendiri dalam proses menuntun kami kepada pertobatan, sampai menangis, sampai berkorban bagi kami. Dan bahkan setelah kami diselamatkan pun, Tuhan Engkau masih berjuang. Engkau telah melakukan begitu banyak hal supaya kami semakin dikuduskan, supaya hidup kami semakin dimurnikan, supaya hidup kami menjadi semakin benar, supaya kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kami belajar hari ini supaya kami tidak pernah lagi menyalahkan Allah, juga tidak menyalahkan orang lain, tapi mencari wajah-Mu dalam gambar yang sedang terjadi ini, bahwa belum selesai semuanya. Kalau nanti apa yang Tuhan kerjakan sudah selesai, keindahan, kemuliaan semuanya akan kelihatan. Tapi hari ini Tuhan, bukalah mata kami, supaya kami tidak melihat pengalaman hidup ini sepenggal-sepenggal. Dan akhirnya kami menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain, menjadi banyak berdosa. Padahal Engkau sedang melatih kami, Engkau sedang membentuk kami. Tidak ada yang jahat yang Engkau kerjakan ya Tuhan. Tidak ada yang tidak baik yang Engkau sedang kerjakan. Engkau sedang merenda semuanya. Tuhan, biarlah satu saat ketika kami menoleh ke belakang, kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang dalam, lewat orang-orang yang mungkin tak pernah kami pikirkan pun, lewat kejadian-kejadian yang kami alami. Bukalah mata kami melihat bahwa Allah kami adalah setia. Baik dalam suka, baik dalam duka, kasih-Nya tidak pernah berubah. Bahkan tidak dibuangnya orang seperti Naomi pun. Tetapi dibawanya untuk kembali, dihiburkan dan dikuatkannya. Dan orang seperti Rut yang adalah keturunan Moab yang terkutuk pun, sampai sebagaimana firman-Mu katakan 10 keturunan orang Moab tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Tapi Rut lepas dari kutuk itu. Dan Engkau memberkati dia. Engkau memberikan seorang penebus bagi dia. Engkau memberkati hidupnya ya Tuhan. Dan Engkau telah memberikan penebus bagi kami dari segala kutuk, dari segala yang kami hadapi. Tuhan, Engkau telah memberikan nyawa untuk kami. Biarlah kami tetap mengingat itu, bahwa kutuk itu kami bisa lepas daripadanya. Dan di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami beroleh kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang baru, yang penuh harapan. Kehidupan yang ditopang oleh Tuhan dalam segala situasi. Berkatilah kami semua. Buka mata kami bukan melihat yang kelihatan saja. Buka mata kami untuk melihat yang tidak kelihatan. Allah, janji-janjinya, kemuliaan yang Dia siapkan, semua yang disediakan
oleh Tuhan bagi orang yang percaya. Terutama bagi orang yang bertahan di tengah-tengah segala keadaan untuk tetap mengasihi dan menghormati Tuhan. Kiranya dalam bagi kami kasih-Mu itu Tuhan, angkatlah perasaan yang salah bahwa kami tidak dikasihi, tidak diperdulikan ketika kami mengalami penderitaan, kesulitan, bahkan kemalangan, kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Berikanlah kami penghiburan-Mu, bahwa Engkau tetap Allah yang baik dalam keadaan suka maupun duka. Engkau baik, Engkau setia, Engkau meneruskan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, Allah yang sungguh sangat baik bagi kami. Sesungguhnya kami tidak layak menerima kebaikan demi kebaikan-Mu, tapi kami bersyukur sama seperti Rut itu. Kami juga bersyukur Tuhan, orang terkutuknya kami, tapi Engkau sudah lepaskan. Kami bersyukur Tuhan, berkat yang tak pernah terpikirkan, pengampunan dosa, keselamatan, kebutuhan kami dalam hidup, itu semua adalah pemberian yang daripada Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan dengan firman-Mu. Berkatilah setiap orang dengan pengalaman bagaimana penebus itu mengubahkan jalan hidup, dan bagaimana penebus itu memberikan kepada kami apa yang baik selama kami bernapas, selama kami hidup di dunia ini. Bawalah hati kami untuk menyembah Engkau, bawalah hati kami menghormati Tuhan dalam setiap keadaan dalam hidup kami. Jemaat, pulanglah Tuhan yang telah memanggil kita. Dia yang akan mengokohkan kita menghadapi hari-hari esok. Entah itu sulit atau tidak sulit, entah itu berat atau tidak berat. Allah mengokohkan kita sepanjang hidup kita sampai Yesus datang kembali kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.